Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani dengan NIM 0319010666 dari kelas F semester 4. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai penilaian dalam pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Yang pertama, penilaian dalam pembelajaran tematik. Penilaian dalam pembelajaran tematik adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui program kegiatan belajar. Yang kedua, aspek penilaian. Beberapa aspek yang bisa menjadi perhatian penilaian diantaranya adalah A. Aspek akademik. Aspek akademik meliputi apa yang diketahui, dipahami, dan tersimpan dalam otak siswa. B. Aspek pemikiran. Aspek pemikiran meliputi kualitas penalaran, kerangka kerja, konseptual, penggunaan metode ilmiah, dan pemecahan masalah, serta kemampuan menyusun argumentasi. C. Aspek keterampilan. Aspek keterampilan meliputi keterampilan komunikasi, tulis dan lisan, keterampilan meneliti, keterampilan dalam mengorganisasi dan menganalisis informasi, dan keterampilan teknik. Yang D. Aspek sikap. Aspek sikap meliputi sikap suka belajar, komitmen untuk menjadi warga negara yang baik, kegemaran membaca, kegemaran berpikir ilmiah, dan sebagainya. Yang E. Aspek kebiasaan kerja. Aspek kebiasaan kerja meliputi menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, menggunakan waktu dengan bijaksana, bekerja sebaik mungkin, dan sebagainya. Yang ketiga, tujuan penilaian. Penilaian memiliki tujuan yang sangat penting dalam pembelajaran. Di antaranya, A. Sebagai grading. Penilaian ditujukan untuk menentukan atau membedakan kedudukan hasil kerja peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lain. Yang B. Sebagai alat seleksi. Penilaian ditujukan untuk memisahkan antara peserta didik yang masuk dalam kategori tertentu dan yang tidak. Peserta didik yang boleh masuk sekolah tertentu atau yang tidak boleh. Yang C. Untuk menggambarkan sejauh mana peserta didik telah menguasai kompetensi. Yang D. Sebagai bimbingan. Penilaian bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian, maupun untuk penjurusan. Yang E. Sebagai alat diagnosis. Penilaian bertujuan menunjukkan kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan. Ini akan membantu guru menentukan apakah seseorang perlu mediasi atau pengayaan. Yang F. Sebagai alat prediksi. Penilaian bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat memprediksi bagaimana kinerja peserta didik pada jenjang pendidikan berikutnya atau dalam pekerjaan yang sesuai. Yang keempat, jenis-jenis penilaian. Yang pertama, penilaian formatif, yaitu penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan program dalam satuan materi pokok atau studi bidang tertentu. Yang kedua, penilaian sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik yang telah mengikuti pembelajaran dalam satu semester atau akhir tahun. Yang ketiga, penilaian penempatan. Peserta didik untuk kepentingan penempatan di dalam situasi belajar yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Yang keempat, penilaian diagnostik, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap hasil penganalisis tentang keadaan belajar peserta didik, baik merupakan kesulitan atau hambatan yang ditemui dalam proses belajar mengajar.
Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai penjelasan dari penilaian pembelajaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.